Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channelnya JS TV. Oke, ini buat kalian semua yang bingung untuk batalin pesanan Lazada, boleh tonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, and share video ini, dan mungkin boleh lah ya di subscribe ya. Oke, langsung aja nih, di sini langsung kalian masuk ke aplikasi Lazada kalian masing-masing. Terus pilih menu akun. Kemudian di sini ada kan ya, saya tadi udah check out satu barang. Kemudian masih dalam proses. Nah, ini ada ya, ini di pilihan dalam proses itu ada angka 1, itu artinya ada satu barang atau pesanan yang masih dalam proses, artinya masih diproses oleh seller, jadi belum diapa-apain sama sellernya gitu ya. Oke, kita klik aja yang dalam proses itu, kita klik. Nah, ini di sini kan ada beda lagi ya, di sini ada menunggu semua, ada semua. Nah, ini semua berarti semua pesanan ya. Kemudian ada menunggu pembayaran, ini berarti pesanan kalian yang kalian pesan dengan menggunakan metode pembayaran selain COD. Nih, jadi menunggu pembayaran transfer bank atau ke Indomaret misalnya, ke minimarket dan lain sebagainya. Kemudian ada yang diproses penjual. Nah, ini yang diproses penjual ini adalah pesanan yang sudah berhasil dikonfirmasi oleh Lazadanya, namun belum dikonfirmasi oleh penjual. Jadi di penjualnya masih belum diproses gitu. Kemudian ada yang sedang dikirim. Nah, ini berarti pesanan yang sudah diproses oleh penjual dan sudah di pick up atau udah dikasihkan ke kurir dan sedang dalam perjalanan untuk diberikan ke kita atau ke buyer ya. Kemudian ini ada untuk diulas. Nah, ini untuk diulas itu berarti barang yang sudah diterima oleh kita dan kita udah konfirmasi terima pesanan dan harus dikasih ulasan gitu. Nah, ini saya ada barang yang masih ada di proses penjualan. Nah, ini berarti belum diproses sama sellernya. Ini gampang banget. Kalau misalkan kalian mau ngebatalin, tinggal kalian klik. Tinggal diklik. Kemudian di sini ada pilihan batal. Kita klik aja batal. Kemudian di sini kita harus pilih alasan pembatalannya apa. Misalkan kita pilih ya, ini ada loading. Nah, misalkan ingin mengubah alamat pengiriman bisa, atau pemesanan ganda bisa, berubah pikiran dan lain sebagainya. Kita pilih salah satu, misalkan pengen mengubah metode pembayaran, misalkan ini kita pilih. Kemudian kita boleh ini opsional ya, kasih komentar tambahan atau enggak juga bisa. Kita pilih kirimkan, ini kirimkan. Berhasil dikirim dan sudah ada notifikasi bahwa pesanan kita sudah dibatalkan. Tidak, terima kasih. Nah, kita kembali. Ya. Nah, tinggal gitu aja guys. Ini sebenarnya udah ada keterangan dibatalkan. Ini nanti bakal hilang sendiri di sininya. Itu gampang kalau misalkan masih diproses oleh penjual. Tapi kalau udah masuk ke sedang dikirim, itu kita nggak bisa batalin dengan mudah kayak tadi. Alias udah nggak bisa dibatalin lah ya, istilahnya kayak gitu. Cuman nih, kita bisa membatalkan dengan syarat-syarat tertentu. Misalkan kita udah ada kesepakatan dengan penjual bahwa kalau misalkan nanti barangnya kurang sesuai dengan kita, atau mungkin
ada yang cacat atau dalam pengirimannya mungkin ada kendala sehingga menyebabkan barang tersebut pas kita terima sudah tidak utuh atau lain sebagainya, rusak dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini bisa ajukan pengembalian atau komplain gitu ya. Tapi kalau misalkan sama sekali kita tidak ingin barangnya itu nyampe ke kita atau kita nggak mau sama sekali terima barangnya, pengen batal gitu ya. Nah ini kalian bisa aja nanti pada saat kurir datang dan ngasihkan paket ke kalian, kalian bisa aja sih sebenarnya menolak paket tersebut. Asalkan paket tersebut belum kalian buka sama sekali. Dan metodenya biasanya kalau COD itu nggak apa-apa sih kalau dibatalkan, asalkan sudah ada kesepakatan antara kalian dengan penjual dan biasanya harus menunjukkan KTP. Itu lebih untuk lebih keamanan juga sih sebenarnya gitu di pihak kita ataupun yang sellernya itu, jadi lebih sama-sama enak gitu. Nah gitu ya, jadi tinggal ditolak secara baik-baik. Tunjukkan bahwa kita udah ada kesepakatan dengan penjual bahwa barang ini boleh ditolak gitu. Itu gitu ya. Nah, tapi saya lupa menyampaikan kalau misalkan di proses penjual ini ada kadang kita itu nggak bisa ngebatalin. Kenapa? Karena sudah diproses oleh penjual. Nah, ini kan tadi saya udah batalinnya itu masih bisa dibatalkan. Kenapa? Karena penjualnya itu belum mengkonfirmasi pesanan kita. Jadi belum istilahnya kalau di penjual itu ada yang namanya pilihan untuk proses pesanan yang bakal memunculkan nomor AWB-nya itu ya, atau AWB itu, jadi untuk trackingnya itu ya. Ya kalau kita sebutnya itu nomor resi. Nah, jadi ketika penjual belum proses nomor resi, nah itu masih bisa dibatalkan. Tapi kalau sudah diproses oleh penjual, kita udah dapatkan nomor resinya, nomor trackingnya, nah itu sama kita tidak bisa membatalkan. Tapi yang bisa membatalkannya itu adalah sellernya. Itu dia. Jadi kalau misalkan mau batal tinggal chat aja sellernya. Cuman kadang seller itu nggak mau ngebatalin produk yang sudah mereka proses nomor resinya. Karena apa? Karena itu akan merugikan si sellernya itu sendiri. Jadi mereka itu bakalan dapat kayak punishment gitu dari Lazadanya gitu guys. Gitu ya. Oke, kalau misalkan kurang jelas boleh di komen di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, comment, and share, dan juga subscribe ini video. Nanti kita akan lanjutin dengan video-video selanjutnya ya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.